Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Juga demikian anak-anakku sekolah minggu, tetap ceria, tetap sukacita. Sekalipun kita harus berada dalam waktu sejenak ini, ada di rumah kita masing-masing. Nah, mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Anugerah kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan membawa kami untuk semakin memaknai hidup kami ini. Oleh sebab itu sebelum kami melakukan banyak perkara, banyak hal, banyak kegiatan, kami butuh firman-Mu yang mengingatkan, menegur, menyapa, menguatkan kami. Bersabdalah bagi kami ya Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, kami siap belajar dari-Mu. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, anak-anakku yang Tuhan cintai, ada sebuah cerita tentang seorang lelaki yang parubaya yang datang mengeluh kepada Tuhan. Dan ia berkata, Tuhan, sudah hampir 70 tahun hidupku selalu penuh dengan penderitaan, persoalan dan masalah. Aku merasa bahwa hidupku berat sekali. Engkau berkata pikul salib. Tapi selama 70 tahun aku pikul salib ini terlalu berat. Aku mohon Tuhan, jika waktuku tidak berapa lama lagi, aku mohon agar Engkau memberikan salib yang ringan padaku. Saudara, lalu kemudian Tuhan menjawab dan berkata padanya, baiklah anakku, kalau begitu sekarang marilah bersama dengan aku kita jalan-jalan ke toko salib. Lalu kemudian sang lelaki tua ini dengan membawa salibnya yang terus ia pikul selama 70 tahun itu masuk ke sebuah toko salib. Nah, lalu kemudian ia meletakkan salibnya persis di dekat pintu masuk. Ia taruh di dalam dan lalu kemudian ia letakkan berdiri dan ia kemudian berkeliling. Tuhan bilang padanya, anakku silakan di sisa hidupmu ini kau boleh pilih salib apa yang kau mau. Lalu kemudian ia mulai mengambil beberapa salib-salib yang ada di pajangan di tempat itu. Ia mulai menaruh di pundaknya. Lalu ia berkata, ini terlalu kecil, terlalu pendek, tidak sesuai dengan tubuhku yang tinggi. Lalu kemudian dia meletakkan dan mengambil lagi yang lain. Dan dia bawa dan ini terlalu berat sekali. Sangat berat bagiku. Lalu letakkan lagi dan dia berkeliling lagi. Demikian seluruhnya semua salib ia coba. Sampai kemudian ia menemukan sebuah salib yang pas dengannya. Lalu ia berkata, gini Tuhan, ini salib cocok sekali buat aku. Kenapa gak dari dulu kau kasih salib itu buat aku? Aku senang dengan ini. Dan aku ingin di sisa hidupku, aku mau memikul salib yang seperti ini. Lalu Tuhan pun berkata padanya, anakku, tidakkah kau mau berkeliling lagi dan mencoba melihat yang lain lagi? Lalu ia berkata, tidak Tuhan, cukup. Aku sudah cukup dan aku merasa inilah yang paling cocok dengan hidupku. Lalu kemudian Tuhan berkata, baik kalau begitu, silakan kau ambil kalau memang itu pilihanmu. Lalu ia memakainya dan mengenakannya seperti seseorang yang sedang memakai baju baru atau memakai sepatu baru yang ia baru saja coba di toko pakaian atau toko sepatu. Ia berkeliling ke sana kemari, berlenggak-lenggok, mengayunkan dan seterusnya. Dan ia merasa bahwa inilah salib yang paling mantap yang ia rasakan. Lalu Tuhan berkata, baik anakku, kalau begitu pilihanmu. Sekarang mari kita keluar dari toko salib ini. Tapi sebelumnya, aku ingin berkata padamu, lihatlah, di mana kau letakkan salib yang tadi kau bawa selama 70 tahun yang kau bawa masuk ke toko ini. Lalu kemudian ia terpana dan mencari. Karena di tempat di dekat pintu masuk itu, ia tidak menemukan salib itu lagi. Ia lalu bercari kemana kemari dan tidak menemukan. Lalu dia bilang, Tuhan kemana salibku? Mana salib yang selama ini aku pegang, yang tadi ku bawa masuk kemari? Lalu Tuhan berkata, anakku, coba lihat salibmu. Bukankah itu yang sekarang ada di pundakmu adalah salib yang selama 70 tahun bersama dengan hidupmu? Lalu ia kemudian mengamati salibnya. Dan ia terpana, karena ternyata memang betul. Salib yang tadi ia taruh di dekat pintu masuk adalah salib yang kemudian ia pilih. Dan ia katakan ini paling cocok dengannya. Berarti salib itu ada salib yang sudah menemaninya selama 70 tahun kehidupannya.
Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, dan anak-anakku, apa yang mau kita pelajari dari kisah ini? Firman Tuhan berkata pada kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 dituliskan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ternyata pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Salib yang kita pikul selama ini, beban yang kita pikul selama ini ternyata biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Itu Tuhan tahu takarannya. Tuhan ngerti kekuatan kita dalam menanggung penderitaan kita, menanggung salib kita. Karena firman Tuhan berkata, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah ngerti kemampuan kita, saudaraku. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, luar biasa. Bukan kita yang menemukan jalan itu, tapi Allah yang membimbing kita melewati jalan itu. Firman Tuhan berkata, belajarlah dariku, belajarlah dan pikulah kuk, karena kuk itu lemah lembut. Tuhan sedang mengajar kita lewat beban kita, dan sedang menggiring kita melewati masalah kita. Jadi jika hari ini kita sedang mengalami salib yang berat, ingat, itu tidak melebihi kekuatan kita. Allah tahu takaran itu, Allah tahu kemampuan kita, dan Ia sedang berjalan bersama dengan kita untuk membawa kita ke jalan keluar, ke pintu kemenangan. Dan Ia berkata, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudaraku, tetap sukacita. Anak-anakku tetap bergairah terus, dan tetap mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, karena tidak ada niat jahat dari Tuhan bagi kita. Tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur jika kami harus mengalami salib dalam hidup kami. Kami tahu itu tidak melebihi kekuatan kami. Karena jika kami melewati beban itu, kami tahu Allah akan menguranginya. Karena Allah lebih tahu daripada kami atas apa yang kami hadapi. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kau mengizinkan kami memikul salib, agar kami dapat berjalan bersama-Mu ya Allah, dan meneladani-Mu dalam hidup kami. Kuatkan kami dan mampukan kami untuk berjalan bersama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, anak-anakku sekolah minggu, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan, sambil menantikan jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita untuk bangsa dan negara kita. Tetap berdoa jam 9 malam bersama-sama. Kita terus memohon pimpinan Tuhan agar kita dilepaskan, diluputkan bangsa dan negara kita dan juga dunia dari virus wabah COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dari kami. Amin.